Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi, dan saat ini juga pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol, bercerita, dan membahas tentang bertanam sayur dengan pola hidroponik banyak hidroponik ini. Nah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya sudah berada di lokasi, dan mudah-mudahan ini merupakan sebuah pengetahuan yang dapat kami bagikan ke sahabat-sahabat semua. Ikuti terus. Nah, sahabat, selanjutnya kita akan meminta edukasi ilmunya kepada Bang Makmur. Apa-apa saja sih yang perlu dipersiapkan untuk kita melaksanakan kegiatan budidaya hidroponik ini? Nah, marilah kita ikuti keterangan beliau, semoga bermanfaat. Nah, ini gimana? Jadi persiapan awalnya gimana nih Bang dari persemaian? Oh ya. Jadi kalau kita mau berkebun, menanam tanaman hidroponik, yang perlu kita siapkan adalah ini media tanam. Media tanam ini rockwool namanya. Ya, rockwool. Rockwool. Ini nanti kita potong-potong buat seperti Jadinya ini dadu-dadu. jadi Nah, seperti dadu. ya, Oke. dadu-dadu. Ya. Dadu. Setelah itu baru kita semai bijinya. Nah, kalau udah semai biji di dalam rockwool ini, tergantung apa ya tanaman yang mau kita tanam. Kalau sawi-sawian ya bisa 2 atau 3 lah kalau sawi-sawian. Jadi dari biji ditaruh di rockwool ini, tapi dibasahin. Nah, udah dibasahin baru bijinya kita biarin sampai satu malam lah, memang 1 kali 24 jam dia udah support atau udah pecah biji. Nah, baru kita kenalkan dengan sinar matahari, tapi jangan panas terik. Jadi kondisinya kira-kira seperti inilah ya. Nah, sampai usia 10 hari yang udah siap dipindah tanam ke pembesaran. Cairan dengan rockwool ini perlu dikasih apa Bang Makmur, atau hanya sekedar air saja, atau ada tambahan nutrisi lain untuk mempercepat? Kalau semaian, kalau awal-awal ini cukup air biasa. Sampai usia dia 5 hari itu boleh kita kenalkan dengan nutrisi dengan ppm rendah ya. Jadi pupuk itu biasanya kalau untuk pembesaran itu di angka 800 sampai 1000 ppm. Kalau masih kayak gini tuh di angka 400 maksimal. 300-400 ppm untuk supaya dia dapat nutrisi. Setelah itu siap pindah tanam. Kalau dia nggak kasih nutrisi, takutnya pertumbuhannya agak lambat. Kayak agak modot ya. Terus harus kena panas ya. Jadi dari semaian itu harus kena panas. Walaupun tidak secara langsung ya. Langsung bisa di bawah atap lah, atap plastik UV apain. Tapi matahari harus tembus ya. Airnya paling tidak harus jernih ya. Iya, kalau untuk pemakaian air hidroponik itu airnya harus air yang bersih ya, sebenarnya air sumur. Kita cari air yang kadar mineral ppm-nya itu rendah. Kalau secara kasat mata, Bang Makmur, istilahnya kasat mata itu kalau penampakan ya, penampakan secara fisiknya gimana itu? Airnya? Iya. Ya kalau airnya bersih jelas. Kalau secara fisik jangan keruh, harus bersih, tidak berkarat. Kalau boleh saya istilahnya saya ilustrasikan, mungkin tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa ya. Tidak berbau, tidak berasa. Biasanya kalau air sumur tuh yang bagus ya sama kayak air yang kita konsumsi. pH-nya 7 ya, pH netral. Nah, nanti setelah diinin tanaman dikasih nutrisi, nah itu pH-nya nanti akan berubah. Oke. Selanjutnya Bang, langkah selanjutnya setelah ini tadi. Setelah dari semaian, nah kita sekarang akan pindah tanam ini ya. Kita tanam. Ini karena masih dingin kan. Jadi posisinya harus pagi ya Bang ya, pagi. Kalau pindah tanam itu lebih bagus pagi ya, jangan siang. Sampai dengan jam 10 lah itu yang paling bagus. Tapi kalau siang sih boleh, cuman kan panas. Beda ininya beda. Nah, kita pindah tanam. Kalau udah di sini
kita tinggal rawat dengan pengecekan nutrisi setiap hari, pH air sama ppm. Kalau kita ini kita kontrol tiap hari. Nah, itu kalau dari usia sekarang ini yang kita pindah tanam, insya Allah dalam waktu 20 hari sudah siap mulai bisa dipanen. Bisa dipanen sampai 20 hari Bang ya. Iya. Nah, selanjutnya paralon ini bolongnya ini bisa bagus ya, memang jaraknya berapa Bang kira-kira Ya, untuk kalau efektivitas? ya, untuk ini kita lubang paralon itu pakai bor khusus ya, namanya bor Holso. Lubangin ini. Nah, ini ada ukuran. Jadi kalau untuk tanaman sayuran itu 44 mili. Itu yang paling ideal untuk sayuran ya. Jangan terlalu besar. Terus jarak antar lubang sini itu tergantung tanaman apa yang mau kita tanam. Kalau kita mau tanamnya sawi-sawian itu di antara 15 sampai 18 sudah cukup ini. Tapi kalau untuk ini selada yang belakang kita ini itu di jarak 20. Karena kalau selada dia lebih mekar top samping, kalau sawi-sawian dia lebih naik ke atas. Sawi-sawian, kangkung itu lebih melebar Bang ya. Ya, kalau selada lebih melebar, kalau sawi-sawian lebih ke atas ya. Kalau untuk jarak lubang tanam ya. Oh iya. Jadi selanjutnya Bang, ini saya agak ini juga ini. Pipa ini fungsi pipa ini apa? Ini ada yang hitam, ada yang ini ya. Iya. Nah, jadi pipa ini pipa yang naik dari tandon kita yang di sana. Kita pakai pompa air, kita naikkan ke sini. Nah, ini pipa kaliper ini pipa pembagi ya. Cara ini jadi kita bagi ini. Nah, kayak ini namanya pipa PE 57 ukurannya. Jadi untuk ngalirin air sirkulasinya. Nah, ini air nutrisi itu disirkulasi untuk masuk per paralonnya Bang. Ya, untuk bagi per jalur paralon tanaman. Ini pipanya. Dan debit airnya harus tercukupi ya. Kalau debit airnya tidak tercukupi, dia pertumbuhannya juga akan melambat. Debit standarnya berapa Bang kira-kira? 2 liter per menit. Nah, itu sahabat, jadi 2 liter per menit. Untuk sistem tanamannya namanya, kalau yang kita pakai raknya flat NFT, jadi nutrien film teknik. Itu adalah ngalirnya tipis. Jadi airnya ngalir tipis, tidak tergenang, dan debit airnya 2 liter per menit. Itu standar ini. Standar 2 liter per menit ya. 2 liter per menit. Untuk jarak panjang pipa? Panjang pipa maksimal di 12 meter. 12 meter ya. Sana itu 12 meter. Iya. Kalau yang ini cuma 8 meter. Jadi 8 meter, 12 meter itu maksimal. Kalau terlalu panjang ya nanti tanaman yang di ujung udah gak bagian nutrisi. Oh iya. Di yang atas aja. Oh, ada kunci ya. Terlalu panjang kayak gitu. Iya. Jadi kita ambil di 12 meter. Bisa, cuman kan nggak bisa maksimal nanti. Untuk yang awam ini Bang ya, atau untuk yang pertama? Ya, saya juga masih agak bingung ya. Tandon itu biasanya wadah untuk penampungan air dengan skala besar ya, katakanlah. Kesediaan air. Nah, jadi sistem pola tandonnya gimana Bang yang dipakai? Kalau boleh Bang? Ini paling sekitaran tanaman di kisaran 500 sampai 600 ya. 5 sampai 800 lah maksimal. Populasi tanaman ya? Iya, populasi tanaman 500-an lah kalau pakai drum yang 200 liter. Nah, kalau ini kita buat tandon khusus yang total. Kalau yang ini jumlah volumenya, nah, ini volume untuk tandon yang kita ini di 500 liter ya, atau setengah meter kubik ini. Yang untuk yang ini dia harusnya lebih, kalau dia pakai tandon kayak gini dia lebih dingin. Setengah ton Bang. Setengah kubik. Setengah kubik, setengah ton bisa. Ini bisa untuk 2 rak. Jadi ini totalnya ada 36 pipa. Ini 36 pipa. Nah, jadi ini 2 rak ini cukup dengan 1 tandon.
satu mesin. Yaitu kita pakai, kalau yang kita pakai sih ini mesin air ya, mesin air dengan 125 watt. Mesin air Ya, mesin yang biasa dipakai untuk di sumur itu, yang kita pakai itu. Iya ya. Watt. Dan listrik referensi sih 24 jam. Cuman kalau kita ini jadi kalau kita sendiri sih pakai antara 12 sampai 13 jam lah. 12 sampai 13 jam. Kalau malam kita matiin. Referensi 24 jam ya, referensi dari hidroponiknya sendiri. Saya kembali ke belakang lagi Bang. Untuk penggunaan nutrisi sebanyak per 2 rak ini berapa deret ini Bang? Nutrisi ini yang 12 di ya. Iya. Jadi Untuk per 12 rak ini panjang 12 meter ya kan? Nutrisi yang dibutuhkan dari sejak tanam ya, pindah dari persemaian ke rak tanam ini berapa Bang? ya. Ini nutrisi yang kita pakai satu tandon ini, karena kita pakai untuk 2 rak ini ya. Iya. Kalian untuk 2 rak itu airnya adalah 500 liter. Itu jadi pokoknya dalam 1 liter air itu 5 mili A 5 mili B itu untuk 1 liter air. Jadi kalau ini sampai panen, satu tandon ini kita membutuhkan dua rak ini, dalam 2 rak ini untuk panen kita membutuhkan kurang lebih sekitar 10 sampai 15 liter. Jadi 10 sampai 15 liter nutrisi ya. Kalau boleh Bang, jenis nutrisi yang di ini? Oh ya, kalau nutrisi hidroponik itu semuanya sama ya, namanya Abimik. Ya. Oh. Abimik ini. Tapi bukan promosi loh Bang ya. Bukan, ini kan. Namanya memang Abimik ya. Iya. Untuk nutrisi hidroponik itu namanya Abimik. Kalau kita sendiri Abimik kita sudah racik sendiri karena kita udah ikut pelatihan dan alhamdulillah kita udah bisa racik sendiri untuk nutrisi Abimiknya. Jadi walaupun singkat tapi kalau dalam penangkapan saya sudah cukup jelas ini nampaknya apa yang disajikan. Bermanfaat ya. Untuk teman-teman petani, baik yang mau belajar bertani ataupun yang sudah jadi petani. Bahkan Abimik itu sebenarnya bukan hanya untuk hidroponik ya, untuk tanaman di konvensional tanah pun sama. Cuman Abimik itu hanya penamaan di hidroponik ya. Terima kasih Bang atas informasi atau edukasinya. Mudah-mudahan rekan-rekan juga ilmunya bertambah ya enggak. Dan mungkin bisa kerjasama, atau nanti kalau mau ini kan mau tanya jawab lebih lanjut bisa komen, like and subscribe kan. Nah, seandainya pun mau bermain kebun, silaturahim ya. Silaturahim ke kebun, mau ini lihat-lihat, mau belajar, monggo silakan. Nah, jadi sahabat semua, ini tadi walaupun singkat namun kami harapkan ilmu ini dapat diserap ya kan. Namun dengan catatan nontonnya jangan sampai putus, tonton sampai habis agar pengetahuan yang kami sajikan ini bermanfaat untuk kita bersama dan bisa menambah nilai ekonomis yang jelas Bang ya. Nah, itu jangan bosan-bosan dengan channel kami bersama Bang Makmur di sini mengucapkan sampai berjumpa lagi di waktu yang akan datang, dan kami ucapkan akhir wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.